nenek saya itu anaknya kiai besar di Jember. Ya, kalau saudara dengar pesantren Tebu Ireng itu Tebu Ireng, ya, itu Mbah Buyut saya. Saudara pasti sudah bisa berpikir, wah Bu Erwin ini dulu juga getol ya, maksudnya, wah Bu Erwin ini dulu juga fanatik ya, maksudnya kan gitu kan, ya. Dalam sebuah video di YouTube, seorang pendeta perempuan bernama Ruth Erwin mengaku sebagai cucu Kiai Pesantren Tebu Ireng, salah satu pesantren tertua dan terbesar di Indonesia. Setelah ditelusuri, ternyata pengakuan pendeta yang juga mengaku mantan Islam atau murtadin ini adalah kebohongan. Modus pendeta berbohong sebagai mantan muslim ternyata memang digunakan para pendeta untuk meyakinkan jemaat gereja. Hal ini diakui oleh Insan Mokoginta, seorang mu'alaf yang kini menjadi pendakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya juga sudah ikut menonton YouTube yang beredar tentang si pendeta Ruth Erwin ini, yang ngaku-ngaku katanya cucu dari seorang kiai yang punya pesantren Tebu Ireng, pesantren terbesar. Ternyata setelah diklarifikasi itu ternyata semuanya itu bohong besar itu. Ya. Dari pengakuannya, ceramah-ceramahnya itu saya melihat itu jelas sekali dia itu sebenarnya bukan mantan Islam, tapi memang dia itu orang Kristen. Karena dia melakukan kebohongannya, katanya saya melakukan setiap hari Taurat 5 kali. Belajar saya melakukan perintah Taurat 5 kali sehari. Jongkok, duduk, berdiri, jongkok, 5 kali sehari. Saya lakukan. Jongkok, duduk, jongkok, duduk. Mestinya kan sholat 5 kali. Dia bilang saya melakukan Taurat 5 kali sehari. Taurat 5 kali sehari. Taurat 5 kali sehari. Itu ketahuan sekali itu bohong, dia bukan orang Islam. Ya, sholat gak dibilang Taurat. Nah, kemudian kebohongannya lain juga, apa katanya, setelah saya membuka jereng, saya menemukan ada ayat, buka jereng, dan tidak sebut ayat apa, surat apa, bunyinya bagaimana. Nah, ketika suatu hari saya membaca satu ayat jeleng gitu ya Bapak Ibu Saudara ya, ini ya, saya tidak katakan ayat berapa, tapi saya buka jeleng gitu, ternyata ayatnya bicara apa? Aku hanyalah sekedar pembawa berita gitu, katanya gitu. Itu junjungan saya waktu itu bicara sama saya melalui ayat ini. Aku tak lebih hanyalah sebagai pemberita, penyampai berita saja. Hidupku saja aku nggak tahu, apalagi hidupmu. Hanya dibilang begitu, saya buka jering, apa yang disebut, ayat apa, surat apa. Tapi isinya katanya aku hanya sekedar pembawa berita, penyampai berita. Lah, kalau memang Rasulullah hanya sebagai pembawa berita. Semua nabi hanya pembawa berita, termasuk Yesus. Yesus juga hanya menyampaikan berita. Dalam Yohanes 17 ayat 8, apa kata Yesus? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah mengetahuinya, menerima. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus pun sama seperti Nabi kita Muhammad SAW. Dia hanya membawa berita gembira, hanya menyampaikan firman Allah. Terus katanya, ada lagi yang dia baca, katanya, hidupnya aja aku tidak tahu, katanya. Yang mana? Tidak ada ayatnya yang bunyinya seperti itu. Masa ada Nabi Muhammad mengaku hidupku tidak tahu, apalagi kata kamu, kan? Padahal sebenarnya ada ayat seperti surat 7 ayat 188, kata Rasulullah, aku tidak kuasa menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan kecuali atas izin Allah. Lah, memang Rasulullah tentu tidak bisa kan berbuat semaunya tanpa seizin Allah. Yesus juga nggak bisa berbuat semaunya. Buktinya Yesus mengaku dalam Yohanes 5 ayat 30,
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus sendiri mengaku dengan jujur dan polos bahwa dia sendiri tidak bisa mengikuti menurut atau sesuka kehendak hatinya. Kemudian apa katanya lagi? Oh, seolah-olah Nabi Muhammad itu orang buta. Firman Tuhan juga ada kan, saudara pernah baca, yang buta nuntun buta itu kemana? Orang buta menuntun buta kemana? Ke jurang, ke cemplung, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau orang ini nggak tahu hidupnya mau apa, lah kok aku ngotot begitu ya? Akhirnya di situ saya putuskan siapa yang memberi jaminan kepada saya. Nah, orang buta menuntun orang buta kemana? Akhirnya kan terjerumus ke dalam jurang. Kan menurut saya sebenarnya yang buta itu dia. Ya, dia punya mata tapi tidak melihat, tidak membaca ayat-ayat Bible dia. Kalau dia baca ternyata Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia hanya seorang nabi, utusan Allah, ya. Bukan Tuhan. Yesus sendiri nggak bisa menyelamatkan dirinya ketika juga dia dipaku di kayu salib. Dan misi Yesus ini hanya seorang nabi rasul yang diutus hanya untuk menyelamatkan kaumnya. Siapa? Ya, Bani Israel. Betul Yesus juru selamat, tapi dia juru selamat hanya untuk orang Israel. Ada satu ayat dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 23, di sana dikatakan, dan dari keturunannya lah sesuai yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan seorang juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Berarti Yesus betul juru selamat, tapi sayang di juru selamat hanya untuk orang Israel. Dalam Matius 15:24 apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lah, kalau dia punya mata dia baca itu, ya untuk apa? Ya kan, Yesus periodenya hanya untuk dia hanya diutus untuk Bani Israel, tidak untuk semua umat manusia, tidak untuk seluruh dunia, dan periodenya juga sudah selesai. Ibarat barang sudah expired. Bahasa kasarnya apa? Sudah kadaluarsa, ya kan? Jadi sebenarnya yang buta itu sebenarnya ya dia itu sendiri. Jadi ternyata memang ya itulah bentuk-bentuk kebohongan yang tidak perlu kita percaya, karena bentuk-bentuk kebohongan seperti yang dilakukan oleh pendeta Ruth Erwin ini yang mengaku dari gereja YHS. Dan menurut saya itu Yesus hanya suruhan, ya. YHS Yesus hanya suruhan, kan Yesus hanya pesuruh. Semua nabi pesuruh Allah, hamba Allah, ya kan. Nabi Isa atau Yesus hanya seorang suruhan Allah, nabi Allah, ya, hamba Allah. Jadi YHS itu menurut saya itu Yesus hanya suruhan. Itu betul, itu lebih pas, ya. Nah, kalau ketemu dengan si pendeta Ruth Erwin ini, saya sangat yakin. Coba kasih Quran yang tidak ada terjemahan, suruh dia baca, 90% saya yakin dia itu nggak bisa baca. Kalau anak cucu dia itu pasti bisa baca Quran. Makanya dia cuma bilang buka jreng. Dia nggak bilang surat apa, ayat berapa, nggak bilang, karena jreng begitu. Ya kan dia nggak bisa baca Quran, ya. Boleh dites, saya sangat yakin, ya, dia itu bukan mantan Islam, tapi dia betul-betul orang Kristen tulen yang yang menyampaikan dakwah dengan cara menghalalkan segala cara, walaupun dengan berbohong. Paulus sendiri mengaku dengan jujur di Roma 3 ayat 7. Apa kata Paulus? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku harus dihakimi lagi seorang pendosa atau berdosa? Jadi Paulus sendiri mengaku dia melakukan berbagai cara walaupun dengan dusta. Dalam Injil Matius 10 ayat 16 juga di sana dikatakan kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang sebelum dia, seperti atau pendeta-pendeta sebelum dia. Contoh ada pendeta Muhammad Filemon, ya. Oh, ngaku apa? Oh, mantan Islam, keturunan Arab. Ditanya, marganya apa? Oh, marga saya Al-Irsyad, dia bilang. Diketawain orang. Mana ada orang Arab marga Al-Irsyad? Katanya dia sudah membaptis ibunya Oma Irama. Kemudian
Kiai Haji Zainuddin MZ juga dia sudah baptis. Ternyata bohong. Saya berhadapan muka langsung dengan dia ketika kita sodorkan, tolong bacakan Quran surat Al-Ikhlas aja, dia tidak sanggup baca. Ya, sudah kita kasih Qurannya depan dia, tinggal nunjuk baca, dia nggak mau, dia bilang dia sudah lupa katanya. Ini satu kebohongan yang sangat nyata sekali. Masa orang belum lama masuk Kristen kok lupa surat Al-Ikhlas yang sangat pendek itu? Ya karena kita paksa suruh baca, dia nggak mau. Akhirnya apa? Karena dia malu, akhirnya saya pamit nih karena saya ada mau buru-buru, ada pelayanan di luar gitu. Nah, kemudian ada lagi pendeta Muhammad Isa, namanya ya Muhammad Isa, dua nabi, Muhammad dan Isa. Ya, mengakunya apa? Ngaku anak kiai, punya pesantren juga di Jawa Timur, ya, punya bahkan beberapa pesantren. Kita tanya, ya, kita tanya sama dia, apa yang membuat Anda tertarik masuk Kristen? Katanya apa? Oh, ini berkat Al-Quran. Saya baca dalam surat Al-Imran ayat 45, katanya Yesus orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Nah, giliran kita kasih Quran yang tidak ada terjemah, dikasih, tolong Pak Muhammad Isa, tolong tunjukkan mana ayat yang surat Al-Imran ayat 45. Dia buka, nggak ketemu. Akhirnya Pak, kita buka surat Al-Imran, tinggal ditunjukkan mana ayatnya, tinggal tunjuk aja ayatnya, dia nggak bisa baca, dia nggak tahu. Jadi ternyata bohong semua tuh, ya. Tinggal nunjuk aja mana itu, dia nggak bisa baca. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia juga sendiri malu, dia bilang saya sudah nggak mau pegang lagi buku itu, dia bilang saya sudah tinggalkan buku itu. Masa ada orang baru masuk Kristen belum lupa, tinggal nunjuk baca aja dia nggak bisa. Nah kemudian ada lagi pendeta Edi Iskandar, dulu Islam masuk Kristen, balik lagi dulu Kristen masuk Islam, balik lagi ke Kristen, jadi mantan mu'alaf. Katanya menurut surat Al-Imran, surat Az-Zukhruf ayat 61, Yesus tahu tentang hari kiamat. Sementara di dalam surat 31 Luqman ayat 34, hanya Allah yang tahu tentang kiamat. Nah, surat Az-Zukhruf 4361, Yesus tahu kiamat. Berarti Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, karena hanya Allah yang tahu kiamat. Gitu. Nah, makanya dia masuk Kristen. Terus saya kasih ayat Alkitab, Pak, gimana ini? Menurut Matius pasal 24 ayat 36 dan Markus 13 ayat 23, ini ada pengakuan Yesus, dia tidak tahu tentang hari kiamat. Nah, sekarang Pak, yang benar mana? Menurut Quran yang benar atau Injil? Akhirnya dia malu sendiri. Kalau dia mau tunjukkan Quran benar, berarti Alkitab salah. Kalau dia tunjuk Alkitab salah, benar, berarti ayat Al-Quran tadi yang dia yakin, ya kan, salah juga. Berarti dia bohong kan? Menurut Quran Yesus tahu kiamat, jadi Yesus itu Allah. Padahal di Bible Yesus tidak ngaku, tidak tahu kiamat. Ya, saya tanya mana yang benar, dua-dua ini dia nggak bisa jawab. Jadi dia ketawain orang. Jadi itulah banyak sekali pembohongan-pembohongan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-ngaku mantan Islam, termasuk pendeta Saifuddin Ibrahim. Banyak sekali kebohongan-kebohongan dia. Ya, sudah ada beberapa buku yang saya buat, termasuk terakhir dia tentang dia mengajak anak-anaknya untuk bertobat. Hai anak-anakku, bertobatlah. Nah, ini baru saya terbitkan sebuah buku, Wahai Bapakku, bertobatlah. Insya Allah itu buku sangat bagus sekali.